wabarakatuh para pembelajar semuanya. Jumpa lagi di channel Guru ID X IPS Indi. Dukung terus perkembangan channel dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif di setiap konten-kontennya. Mudah-mudahan konten di channel ini selalu bisa bermanfaat untuk para pembelajar se-Indonesia. Tiba lagi di konten tips reaction, tiba-tiba reaction. Saya sudah mengetikkan kata-kata indah di searching dunia pertaktikan kritikan pendidikan kurikulum merdeka, maka muncullah video random teratas ini. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 pakar ahli pendidikan yang selalu melontarkan kritikan pedas terhadap kebijakan Pak Mas Menteri Nadiem Makarim mengenai kurikulum merdeka dan pendidikan guru, program pendidikan guru penggerak. Pakar tersebut adalah Pak Ki Darmaning Tias dan Pak Indra Karismiaji, serta ada juga Pak Doni Kusumo. Tapi di video reaction kali ini kita akan memutarkan 2 video pendek kritikan dari Pak Ki Darmaning Tias dan Pak Indra Karismiaji. Kita mulai saja video dari Pak Darmaning Tias, Menteri Pendidikan terburuk. Wow, keras sekali kritikannya. Saat ini kita memiliki Menteri Pendidikan yang terburuk sepanjang masa. Oh, sepanjang masa. Bukan hanya dari 15 orang yang pernah saya jumpai tadi. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Pak Akbar Faisal jadi senyum-senyum simpul 3/4. Serius. Artinya ini kan direkam. Oke. Dan diviralkan. Yang paling terburuknya kenapa harus mengatakan seperti itu? Pertama, kalau kita bandingkan yang lain-lain, tata kelolanya tertutup. Tata kelolanya tertutup? Iya, artinya contohlah, banyak kan melakukan klarifikasi kebijakan kan? Ya. Oke. Pertama dulu yang rame-rame soal organisasi penggerak. Prosesnya itu benar, real kok. Dulu itu Sampurna sama Tanoto itu masuk. Tanoto Foundation. Tapi ketika diprotes rame-rame, kemudian diklarifikasi, oh mereka akan menggunakan dananya sendiri, ya kan? Lalu ada kebijakan misalnya dulu rencana mau menghapus pendidikan agama. Setelah diprotes. Oh iya, pernah muncul isu liar yang sumbernya tidak diketahui dari mana tentang penghapusan mata pelajaran pendidikan agama, minimalisir materi atau bahkan penghapusan mata pelajaran pendidikan Pancasila PKN, dan ada isu-isu yang menyertainya. Isu ini karena liar dan sumbernya tidak jelas, maka Kementerian Pendidikan punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi agar isu ini tidak memberi dampak negatif dalam dinamika pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kita on kan lagi videonya. Rame-rame diklarifikasi. Ini baru nggak ada wacana itu. Pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila kan gitu toh. Nah, kenapa nggak gitu? Karena kebijakannya itu nggak pernah dicoba di-share kepada orang-orang yang tahu, terus dimintai pendapat. Memang nggak pernah melakukan itu? Sejauh ini saya dan teman-teman saya nggak pernah. Oh iya, saya dan teman-teman saya. Gini, setiap kebijakan perubahan kurikulum jelas ada yang pro, ada yang kontra, dan bisa kita indikasikan bahwa pakar ahli prof pendidikan yang pro itu biasanya tanda kutip dilibatkan dalam proses perubahan perumusan kurikulum yang baru tersebut, sementara pakar ahli prof pendidikan yang tidak dilibatkan biasanya akan menyerang dengan argumentasi kritikan terhadap perubahan kurikulum tersebut. Pengalaman dari perubahan KTSP ke K13, prof di Indonesia, pakar-pakar pendidikan terbagi menjadi 2. Ada yang kontra dengan perubahan kurikulum dari KTSP ke K13, dan ada pula yang pro perubahan kurikulum dari KTSP ke K13. Masalahnya yang menjadi objek penderita adalah kita guru-guru dan berimbas ke murid-murid di lapangan. Guru-guru menjadi kebingungan, administrasinya ribet, perubahan administrasi itu menjadi harus dipelajari ulang dan seterusnya. Itulah dampaknya.
Jadi yang menjadi objek penderita adalah Bapak Ibu guru dan akan berimbas ke murid-murid. Belum tuntas dipelajari kurikulum satunya, berubah lagi ke kurikulum KTSP, berubah lagi ke K13 dan berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Seperti itu mungkin. Kritikan selalu ada, pro selalu ada, itu alamiah terjadi. Tugas kita bagaimana menyikapinya secara bijaksana dan menyikapinya secara cerdas. Jelas ada setiap perubahan kurikulum jelas ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kita lanjutkan saja videonya. Misalnya sekarang guru penggerak, apa sih bedanya dengan guru inti zaman dulu? Nggak ada. Oh iya, guru penggerak dan guru inti. Karena saya punya pengalaman sebagai guru inti dan saya juga punya pengalaman dalam program pendidikan guru penggerak, jadi saya juga sebagai alumni guru penggerak, mungkin bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya, perbedaan guru inti dan guru penggerak. Guru inti fokus pengembangan dirinya, fokus pendidikannya itu berfokus ke pengembangan kompetensi profesional. Ada modul-modul yang mempelajari tentang kompetensi lainnya, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, tapi fokusnya di guru inti itu fokus pembelajarannya fokus ke pengembangan kompetensi profesional. Sementara di program pendidikan guru penggerak, titik fokusnya ke 4 kompetensi ini, kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik utamanya, dan kompetensi profesional. Program pendidikan guru penggerak juga durasinya lama dibandingkan guru inti. Kalau guru inti mungkin durasinya singkat, tapi di program pendidikan guru penggerak durasinya 6-9 bulan. Bayangkan 6-9 bulan. Bagaimana guru dikembalikan ke rohnya, ke basic awalnya, harus mengetahui, wajib mengetahui falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan Indonesia seperti apa, peran guru sebenarnya seperti apa, dan di situ letak perbedaannya. Di program pendidikan guru penggerak, guru dikembalikan rohnya ke basic awal seperti ini sebenarnya peran guru. Sementara di program pendidikan guru inti langsung ke program peningkatan kompetensi profesional saja yang difokuskan. Itu mungkin bedanya. Dari durasi waktu saja berbeda, jelas outputnya pun akan berbeda. Itu pemahaman saya dan pengalaman saya dalam mengikuti program guru inti dan program guru penggerak. Kita lanjutkan videonya. Dan justru misalnya sekarang sekolah penggerak, apa sih bedanya dengan RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang kami uji materi di MK? Nggak ada. Jadi jargon-jargonnya bagus. Bagi yang nggak intent mendalami pendidikan, pasti akan bilang begini. Tapi bagi kita yang ya katakanlah saya pribadi 40 tahun intent di pendidikan, saya sedih. Karena misalnya contoh aja lah, di Kemdikbud itu kan punya Balai Diklat, dulu namanya P4TK. Ya, apalah namanya. Sekarang diubah menjadi Balai Pelatihan Guru Penggerak. Balai Besar Guru Penggerak, BBGP. Kalau P4TK itu untuk semua guru. Tapi kalau dinamakan Balai Pelatihan Balai Besar Guru Balai Penggerak. Besar untuk Pelatihan Guru Penggerak. Ada juga Balai Guru Penggerak. Berarti Penggerak. hanya untuk guru penggerak. Nah ini kan bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Sisdiknas soal prinsip pendidikan yang non diskriminatif. Oke. Gimana kita mau? Terus yang terakhir adalah Undang-Undang Sisdiknas, RUU Sisdiknas. Mungkin Bung Akbar juga mengikuti sedikit-sedikit ya. Sudah disosialisasikan ke komunitas tertentu, ya, udah di-share, udah gitu. Ketika kita protes rame-rame, mereka menjelaskan, tahapan penyusunan itu ada perencanaan, ada gitu. Loh, ini sudah disosialisasikan kok, mengeles ke kita ini baru tahap perencanaan. Jadi belum melibatkan stakeholder. Padahal kita tahu siapa yang diundang, dan di undangan di naskah RUU itu ditulisi rahasia, tidak untuk publik loh.
RUU kok ditulisi begitu. Oke, Saat ini kita ketahui kritikan itu sangat bagus, kritikan itu bisa jadi obat, dan pujian itu justru bisa menjadi racun. Next saja, kita langsung ke video selanjutnya, video dari Bapak Indra Karismiaji. Wow. Kita sepakat ya, kalau Salah kurikulum, maka satu generasi akan hilang. Kurikulum merdeka, tanda tanya. Wow, kita simak. kurma ini adalah sebuah prototipe. Pertanyaan saya, kalau ada vaksin COVID prototipe, jadi boleh dianalogikan ke nggak kita vaksin. suntikan ke masyarakat? Dapat nggak sertifikasi atau izin dari BPOM kalau itu adalah vaksin prototipe? Vaksin prototipe COVID itu kemarin disuntikannya ke kera dulu, ke monkey dulu, ke monyet-monyet dulu kan gitu. Baru dicoba ke manusia, itu pun juga nggak jutaan manusia. Ada tukang las dari Sulawesi yang bikin prototipe helikopter, bisa terbang helikopternya. Tapi bakal dapat sertifikat dari FAA nggak? Dari Kemenhub nggak untuk jadi helikopter yang dipakai? Enggak. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa jutaan penerus bangsa kita biarkan menjadi monyet percobaan? Wow. Kalau kita lihat dari yang sekolah penggerak sendiri, ada 2.500 sekolah. Mau hitung gampangnya lah, satu sekolah 400, itu sudah 1 juta anak kita. Vaksin COVID kemarin nggak sampai 1 juta dicobain sama orang kan gitu. Jadi kenapa produk yang belum matang, belum jadi, tapi anak-anak kita paksa mengkonsumsinya? Apa dasarnya? Yang matang dulu saja masih banyak perdebatan, buktinya masih banyak orang yang nggak mau divaksin kan sekarang. Itu produk yang matang. Ini jelas produk yang nggak matang, tapi dipaksa dikonsumsi oleh anak-anak kita dan dibiayai oleh uang rakyat. Kenapa? Nah, ini hal-hal mendasar yang menurut saya butuh pertimbangan yang sangat mendalam, terutama dari Bapak Ibu sekalian para anggota Dewan sebagai wakil kami, kan, untuk mengingatkan kan gitu. Beberapa kali Prof. Johar juga mengatakan kan kalau kita membangun jembatan, salah bangunnya, memperbaikinya gampang. Tapi kalau jutaan anak kita didiknya salah, 1 generasi yang akan hilang. Dan kita punya potensi ke arah sana. Karena kurma ini memang tidak disiapkan secara matang, bukan obat yang tepat, apalagi masih prototipe, tetapi sudah dipaksakan di jutaan anak kita. Karena sekarang sudah dalam tanda kutip mendorong semakin banyak sekolah di luar sekolah penggerak untuk menggunakan kurma ini. Padahal masih prototipe kan begitu. Oke, jadi penekanan ya, Pak Indra Karismiaji kurma ini adalah kurikulum yang dipaksakan, prototipe, tapi sudah dipaksakan untuk diuji cobakan, untuk diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, bukan cuma di sekolah penggerak. Wah, itulah dinamika negara dengan 1 juta kurikulum. Sering terjadi perubahan kurikulum. Di 2024 apa yang terjadi? Apakah ada perubahan kurikulum lagi atau seperti apa? Demikian video kali ini para pembelajar semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.